sebaik-baiknya itu adalah disiplin, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin sudah punya, anak buah di kantor atau ada bos eee, di di jenjang yang lebih tinggi lagi, pasti akan, berkaitan dengan kedisiplinan, melaksanakan tugas-tugas. Tapi selain kita tuh selain tugas, saya mungkin sebagai dosen bertugas memberikan pembelajaran, tapi di sisi lain juga saya sebagai, dosen juga harus melaksanakan tridharma yang lain, selain pembelajaran, melaksanakan pengabdian pada masyarakat, melaksanakan, penelitian. Nah itu, tugas-tugas yang harus dilaksanakan dengan penuh disiplin. Kalau tidak, kinerja yang setiap semester itu mungkin tidak akan bisa dilaporkan, karena dianggap tidak aktif. Nah, demikian juga Bapak Ibu mungkin ya, selain sebagai tugas, sebagai, eee, karyawan, juga sebagai mahasiswa. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana disiplin terkait dengan profesionalisme maupun sebagai profesionalisme seorang sarjana, calon sarjana, ya. Jadi kalau misalkan, di kantor mungkin harus mengerjakan tugas-tugas tepat waktu. Nah, kalau sebagai mahasiswa juga harus melaksanakan tugas-tugas sesuai, tenggat waktu yang ditentukan. Kemudian juga mentaati peraturan sebagai seorang mahasiswa yang ditentukan oleh program studi maupun fakultas. Jadi kalau menurut, Gary Dressler, disiplin adalah suatu prosedur yang mengoreksi atau menghukum seseorang bawahan karena melanggar aturan atau prosedur, ya. Ini kelebihan U ya. Jadi itu menurut, Gary Dressler. Nah, kalau menurut James Driver, ini secara psikologis disiplin merupakan perilaku seorang yang muncul dari mampu menyesuaikan diri dengan aturan yang telah ditetapkan. Nah, ini menurut James Driver. Kemudian menurut Suharsini Arikunto, jadi disiplin adalah suatu kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Jadi kalau kalau menurut Suharsini Arikunto itu berarti disiplin itu apa tuh? Kesadaran diri ya, jadi tanpa diperintah ya, jadi kesadaran diri. Jadi memang dari dalam diri kita yang memang mempunyai, jiwa disiplin, ya, mempunyai sikap disiplin. Nah, tujuan disiplin untuk menaklukkan kuasa kemauan di dalam diri sendiri. Jadi kalau kita memang mampu untuk menolak mengerjakannya, tapi karena kita memiliki, eee, rasa bahwa kita ingin sukses, maka keinginan-keinginan yang menguasai kita untuk membelot istilahnya tidak ke rasa malas atau rasa enggan itu kita kuasai dengan rasa disiplin, dengan sikap disiplin. Kemudian agar seorang dapat menjadi pemerintah atas dirinya sendiri, ya. Jadi kita berkuasa atas diri kita sendiri karena kita memiliki sikap disiplin. Kemudian memperbaiki berbagai kebiasaan seorang untuk mengajarkan saling menghormati, ya. Kemudian ketatan atas dasar prinsip bukan paksaan, menciptakan dan mengembangkan suatu keteraturan dalam berbagai tindakan manusia, kemudian untuk memberikan sasaran tertentu yang ingin dicapai. Oke, dari sini ada yang mau disampaikan atau mau didiskusikan? Silakan. Oke, kalau belum kita lanjut ya. Suara saya terputus-putus atau terdengar jelas? Jelas ya. Oh baik, syukurlah. Nah ini ada jenis tindakan disiplin. Ada disiplin pribadi, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan berbagai unsur yang harus dipatuhi dan ditinggalkan oleh seorang yang ditandai adanya proses sikap yang baik dari orang tersebut. Kemudian disiplin sosial, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat atau hubungan seorang dengan lingkungannya.
Yang ketiga, disiplin nasional, yaitu sikap mental atau suatu bangsa secara keseluruhan yang tercermin dari tindakan dalam bentuk keputusan dan ketaatan. Jadi ada 3 jenis ya disiplin. Disiplin pribadi, disiplin sosial, dan disiplin nasional. Ada yang bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, disiplin pribadi, disiplin sosial, dan disiplin nasional? Silahkan. Disiplin pribadi contohnya apa? Apa tuh disiplin pribadi? Berangkat ke kantor tepat waktu gitu ya, karena bangunnya selalu pagi. Jadi bisa tepat waktu sampai di kantor. Itu disiplin pribadi bukan? Iya benar, Ya kan? Bu. Ya. Kalau disiplin Termasuk sosial, ya ya, termasuk gimana, Mas? termasuk rajin lima lima waktu, Bu. Ya, betul. Ya, kemudian kalau disiplin sosial, contohnya apa disiplin sosial? Kalau disiplin sosial biasanya kan Bapak Ibu kan tinggal di rukun tetangga tuh, ikut rapat ya, melaksanakan kerja bakti dengan apa, rutin gitu ya, karena disiplin. Coba kalau tidak disiplin, malas-malasan kan, selalu menghindar untuk melakukan kerja bakti atau ikut rapat, malas-malasan, ya. Itu disiplin sosial. Kemudian kalau disiplin nasional, bayar pajak ya, bayar pajak tepat waktu, kemudian, merubah KTP kalau pindah, apa namanya tuh, domisili. Nah, itu disiplin ya, mentaati aturan lalu lintas, disiplin nasional itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada jenis tindakan disiplin. Nah, ini pertama disiplin menggunakan waktu. Jadi kalau sebentar tadi kayaknya ada yang mau masuk. Ya, silahkan Mas Fahmi. Oke, kita lanjut ya. Disiplin menggunakan waktu, yaitu misalkan tadi itu ya, eee, kalau diberi tugas disesuaikan waktu, ditentukan waktu 1 minggu. Nah, diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu. Jadi menggunakan waktu sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas, jadi tidak terlambat. Kemudian disiplin menjalankan aturan, mentaati tata tertib aturan, baik itu di lingkungan rukun tetangga, RW, maupun, sampai tingkat, nasional ya. Kalau di lingkungan mahasiswa yang menjalankan aturan, mahasiswa mercu Buana, ya. Kemudian disiplin beribadah, misalkan yang tadi contohnya kalau yang umat muslim, sholat 5 waktu, kemudian kalau yang non-muslim, misal umat Nasrani mungkin misalkan hari Minggu ke gereja gitu ya. Kemudian yang keempat disiplin dalam dan bernegara. Maksudnya disiplin di dalam bernegara, berbangsa ya, maksudnya dalam berbangsa dan bernegara ini ketulisannya, ketikannya kebalik-balik. Nah itu, kalau disiplin dalam berbangsa dan bernegara, mentaati aturan pemerintah. Kemudian disiplin lingkungan kerja, tadi mengikuti aturan perusahaan, ya. Misalkan masuk jam 8, pulang jam 4 nih, atau enggak kalau misalkan, pakai seragam, kantor ya. Nah, jadi kalau misalkan hari Selasa pakai batik, tiba-tiba pakainya baju biasa, itu kan berarti tidak disiplin dalam lingkungan kerja.
Ini menggunakan disiplin menggunakan waktu. Nah, datang tepat waktu ketika ada janji bertemu dengan orang lain, kemudian bangun pagi dan tidur tidak terlalu larut malam. Apalagi kalau bapak ibu ini sibuk kan, misalkan banyak tugas, kalau misalkan, mengerjakan tugas di antara kantor dan dengan kuliah, berarti harus bisa membagi waktu dengan baik ya. Jangan sampai mengerjakan tugas sampai malam, kemudian di kantor ngantuk, bahkan mungkin sampai kesiangan masuk ke kantor. Nah, itu berarti kurang menjaga atau kurang memanage waktunya. Intinya bekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan, ya, sesuai aturan perusahaan, menggunakan waktu untuk kepentingan kesehatan diri sendiri dan masyarakat. Jadi meskipun kita sibuk, tapi kita tetap harus menggunakan waktu untuk kepentingan diri supaya, kalau kita bangun dan tidur tidak terlalu larut malam atau bangun pagi itu jadi lebih lebih fresh ya. Tapi kalau dengan kesibukan itu kadang-kadang kita juga lupa sampai akhirnya larut malam baru tidur. Jadi akhirnya, meskipun bangunnya tetap pagi, tapi tidak fresh karena semalam begadang. Kemudian ini loh, suka lupa untuk membahagiakan diri sendiri. Jadi, saking saking selalu melakukan kegiatan-kegiatan ingin tepat waktu, tapi kitanya lupa menjaga kesehatan diri sendiri. Jadi harus pintar-pintarnya menggunakan waktu ya. Nah, kalau disiplin menjalankan aturan, misalkan menjaga kebersihan lingkungan, di lingkungan RT, RW, kemudian menjaga ketertiban umum, itu jangan sampai menjadi keributan antar tetangga misalkan. Mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan atau penyelenggaraan suatu kegiatan ya. Kalau kita jadi panitia nih, terus, ditugaskan untuk sebagai panitia kalau di kepanitiaan pemilihan RT misalkan, kebagian sebagai panitia sekretariat. Nah, harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Apa tugas sekretariat? Menyiapkan undangan, menyiapkan laporan, ya. Jadi harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam menjalankan suatu kegiatan. Nah, kalau disiplin beribadah ya, kita sudah tahu bahwa kita harus melakukan sholat 5 waktu untuk yang muslim, kemudian untuk yang Kristen melaksanakan 10 perintah Tuhan, kemudian kalau yang Hindu sembahyang di pura, kemudian yang Buddha di vihara, menjalankan ajaran kitab suci sesuai dengan agama masing-masing ya. Kemudian menghormati, menghargai, dan tidak menghina agama yang berbeda baik di ruang publik maupun di ruang tertutup. Itu disiplin beribadah. Nah, ini tadi yang saya sampaikan disiplin dalam berbangsa dan bernegara, misalkan membuang sampah pada tempatnya, taat pada rambu lalu lintas, membayar pajak, menjalankan prosedur administrasi, itu termasuk dalam disiplin berbangsa dan bernegara. Ini untuk yang di lingkungan kerja ya, kita harus memulai disiplin itu dari pribadi sendiri, kemudian prioritaskan apa yang paling penting, kemudian memiliki target dan fokus tujuan, tunjukkan rasa tanggung jawab, kemudian terapkan juga pada kebiasaan kecil. Nah, setelah berhasil, kita harus memberi penghargaan. Ya, itu di lingkungan kerja. Kenapa disiplin ini menumbuhkan kepekaan? Maksudnya apa? Menumbuhkan kepekaan kalau disiplin. Manfaatnya adalah salah satunya menumbuhkan kepekaan. Maksudnya apa? Silakan ada yang memberi pendapat. Saya, Bu. Ya, silakan Mas. Maksudnya apa? Menurut saya untuk menumbuhkan kepekaan itu ialah karena kita terbiasa terlatih untuk tepat waktu sih, Bu, atau tepat dengan aturannya gitu. Sehingga Hmm. jikalau tidak sesuai dengan aturan atau kebiasaan yang biasa kita lakukan itu menjadi, rasa kepekaan kita kurang begitu, Bu. Mohon Hmm. dibenahi kalau salah.
Gitu maksudnya ya. Itu juga bisa bisa ya, maksud-maksudnya mungkin gini, karena kita terbiasa melakukan hal yang, sesuai kedisiplinan tersebut, maka kalau kita tidak melakukannya, seakan-akan kita merasa, ih, apa ya, peka terhadap, jangan-jangan disiplin kita membuat orang lain menjadi tidak nyaman. Jadi, disiplin kita itu menjadikan rambu-rambu buat kita, jangan sampai membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jadi kita lebih peka. Misalnya gini, kita biasa, datang tepat waktu nih di kantor. Kita akan merasa bersalah kalau tiba-tiba sampai di kantor telat 10 menit gitu. Aduh, gimana nih, nggak enak nih udah janji jam sekian, padahal saya jam 8 itu biasanya sudah ada di meja kerja. Nah itu rasa peka itu rasa disiplin itu, disiplin itu menumbuhkan kepekaan kita, ya. Sudah benar Mas Dodi ya? Ya itu maksud Silahkan saya itu. iya, heeh. Silahkan, selanjutnya untuk menumbuhkan kepedulian, maksudnya apa? Atau contohnya apa? Disiplin memberikan manfaat, menumbuhkan kepedulian. Ibu, izin Bu, Ya, ya Mbak Erni silahkan. saya nggak tahu benar apa enggak ya, tapi mungkin gini kali ya, kita lebih lebih peduli terhadap kebutuhan orang lain kali ya, kalau misalnya kita disiplin gitu kan. Ya, Nah, iya dan kita betul. juga jadi empati gitu. Iya iya betul. Iya betul Mbak Erni. Jadi kalau kita biasa melakukan disiplin, kita tuh kan, jadi kita lebih peduli bahwa hal-hal yang tidak kita lakukan sesuai dengan apa yang biasa kita lakukan dan kedisiplinan kita, seolah-olah akan membuat orang lain itu apa ya, tersingkirkan karena kita terbiasa melakukan itu. Tiba-tiba kita tidak melakukannya. Jadi kita dengan biasa disiplin, kepedulian kita itu berarti lebih terasah. Misalkan gini, saya biasa mengantarkan, kiriman, ini dalam lingkungan kerja misalkan, mengantarkan eee, kiriman penjualan misalkan barang atau makanan lah segala macam ya. Nah, itu untuk pesanan misalkan ibu-ibu panti jompo gitu ya. Nah, kalau jam segitu dia belum belum sampai, kita merasa, kalau, saya tidak dapat tepat waktu, bagaimana dengan ibu-ibu atau kakek-kakek, nenek-nenek yang seharusnya dia udah mendapatkan sarapan pagi misalkan. Itu contoh yang, ini. Tapi kalau di kantor, apa tuh? Kalau di kantor bagaimana? Itu kalau tadi kan di lingkungan sosial ya. Tapi kalau di kantor kepedulian itu mungkin mirip dengan yang tadi ya? Oh, Mbak Iya, Monika, iya. Mirip-mirip dengan yang tadi ya, kepekaan ya, Mbak iya, Erni ya? iya. Melihat kepentingan orang juga gitu. Iya iya, betul. Jadi melihat kepentingan orang lain. Kemudian mengajarkan keteraturan, tentu saja ya dengan disiplin kita akan selalu mentaati, janji kita, datang tepat waktu, sesuai dengan yang telah dijanjikan. Misalkan kita kalau janji ada rapat atau ada pertemuan, diskusi, atau melakukan kegiatan apapun, kalau kita tidak disiplin tidak biasa melakukan kedisiplinan, maka keteraturan itu akan terganggu. Nah, jadi dengan sikap disiplin, maka mengajarkan keteraturan hidup kita. Itu manfaatnya ya. Kemudian menumbuhkan ketenangan. Kalau kita punya janji nih, terus, jamnya kelewat, tenang nggak kita? Deg-degan nggak? Deg-degan Bu. Deg-degan ya? Apalagi janji sama pacar ya, yang belum punya suami atau sebelum punya istri, iya kan? Nah, tapi kalau kita terbiasa disiplin datang tepat waktu, janji janji jam 8 tepat jam 8 atau malah kurang 5 menit sebelumnya sudah sampai. Itu kan tenang, yang penting kita udah sampai ya, meskipun orang lain mungkin janji jam segitu belum nyampe, tapi kita sudah sampai, kita tenang. Jadi kita sudah menepati janji, pertemuan itu sesuai yang telah ditentukan. Kemudian menumbuhkan rasa percaya diri.
Ya kalau orang disiplin itu kan biasanya mempersiapkan segalanya dengan baik ya. Jadi, kalau kita mau ada persiapan untuk pidato, atau mau mempersiapkan pembukaan suatu kegiatan, kalau kita disiplin melaksanakan persiapan dengan baik, pasti akan ada rasa percaya diri. Kemudian menumbuhkan kemandirian, ya. Oh, tadi Mas Andika lempar ya. Iya, Kemudian betul. membantu perkembangan otak. Kalau kita kita tidak disiplin membaca, tidak disiplin belajar, atau orangnya malas gitu ya, tentu akan tidak berkembang otaknya tuh. Ya, jadi manfaat disiplin adalah membantu perkembangan otak salah satunya. Kemudian menumbuhkan sikap patuh. Ya, sudah jelas ya. Kalau kita disiplin berarti kita akan mendapatkan manfaat menjadi orang yang patuh, baik terhadap aturan pemerintah, aturan sosial maupun agama kita. Oke, kita lanjut. Nah, ini bertanggung jawab. Jadi selain kita membicarakan tentang disiplin, jadi kaitannya dengan tanggung jawab. Jadi tanggung jawab secara umum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kemudian tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Ini manfaat tanggung jawab, dihargai orang lain, jarang melakukan kesalahan, meningkatkan peluang kesuksesan, kemudian meningkatkan citra diri dan hasil kerja lebih memuaskan. Silahkan kalau mau diskusi. Ini daftar pustakanya kalau nanti, mau menambah